Saya Dwi Ana Mursida. Saya Anita Nur Apriani. Dan saya Aprilia Marianti. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri Bengkuku akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching dan praktek sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu April dan Bu Anita? Alhamdulillah baik. Baik, pada sesi pertama ini saya selaku pengamat akan didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Ibu April selaku coach dan Ibu Anita selaku coachee. Nah, sebelum praktek pelaksanaan coaching kali ini, saya akan menginformasikan beberapa hal kepada Ibu April selaku coach bahwa pada proses coaching kali ini ada beberapa rule penilaian yang akan saya amati, yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan, di mana pada tahap pra-supervisi dan pasca percakapan akan ada beberapa pertanyaan. Baik Ibu April, pada praktek coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada pelaksanaan coaching ini nanti ada 3, Diana. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik terkait dengan kompetensi inti, yaitu pertanyaan berbobot. Hal ini dimungkinkan untuk menggali potensi dari coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Selain itu juga dengan adanya pertanyaan berbobot, saya bisa memahami situasi diri yang ada dalam coachee untuk mencapai situasi ideal yang diinginkan oleh seorang coachee. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Harapan saya dengan adanya coaching ini nanti, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada, serta saya sebagai coach bisa membimbing coachee untuk menemukan ide-ide segar, ide-ide yang ideal terkait dengan permasalahan yang coachee hadapi. Baiklah, sudah siap Ibu April dan Ibu Anita untuk melakukan praktek kali ini? Siap, Diana. Silakan bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Anita. Tumben-tumbenan nih kesini, ada apa ya? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu April. Permasalahan apa, Bu Anita? Silahkan untuk disampaikan. Gini Bu April, ini kan anak-anak kelas 11 yang saya ajar, itu sedang PKL. Ya. Sudah 2 bulan, tapi tugas yang pertama saja itu baru 80% Bu yang mengumpulkan tugasnya. Kemudian tugas yang terakhir ini malah kurang dari 20%. Gimana nih Bu? Saya bingung. Baik, Bu Anita merasa kebingungan ya karena melihat kondisi anak yang mengikuti PKL ternyata dalam pengumpulan tugasnya masih banyak yang belum selesai. Iya Bu. Ya, baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi pada hari ini nanti? Saya ingin mendapatkan ide dan solusi untuk masalah yang saya hadapi tersebut Bu. Anak-anak tetap mau belajar materi pembelajaran matematika semester ini walaupun posisinya PKL. Itu yang saya inginkan Bu. Baik, ide dan solusi dari suatu pembelajaran ya Bu Anita ya? Iya Bu. Baik, menurut Bu Anita, apa indikator atau tolok ukur siswa belajar selama melaksanakan PKL ini? Menurut Bu Anita sendiri?
Kalau menurut saya, indikator yang paling mudah itu adalah dengan mengerjakan tugas yang saya berikan selama masa PKL, Ibu. Jadi dengan mengerjakan tugas tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengetahui setidaknya anak-anak sudah tahu materi pembelajaran matematika pada semester ini, Ibu. Itu menurut saya. Iya. Terus selama ini kira-kira hambatan apa yang Ibu rasakan ketika anak-anak ini mengikuti PKL, terus ketika Bu Anita juga dalam menyampaikan materi pembelajaran maupun tugas-tugas anak-anak PKL selama ini, hambatannya apa menurut Bu Anita? Kalau saya sih merasa motivasinya anak-anak yang turun, Ibu, karena dibuktikan dengan hasil pengumpulan tugas anak-anak itu ternyata tugasnya hanya mencapai 80% yang pertama itu, padahal sudah 2 bulan yang lalu. Kemudian yang 2 minggu lalu itu kan tugas yang ketiga, Ibu, sebenarnya itu baru 20% anak yang mengumpulkan. Sangat rendah ya Bu Anita ya untuk motivasi anak-anak ketika mungkin ikut PKL ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin Bu Anita punya hambatan lagi nggak kira-kira yang dirasakan pada saat siswa-siswa ini melaksanakan PKL selain yang Ibu sebutkan tadi? Ya, saya itu merasa materi pembelajaran matematika selama anak-anak PKL itu jadi kurang penting gitu sama anak-anak, itu dianggap nggak penting gitu. Jadi mereka fokus ke PKL-nya saja, padahal kan sebenarnya tanggung jawab anak-anak yang PKL itu masih ada untuk materi pembelajaran yang lain selain mata pelajaran produktif. Itu, Bu, kalau menurut saya. Baik, menurut cerita Bu Anita yang seperti ini tadi ya, kira-kira di level berapa ya anak-anak memiliki motivasi dan antusias dalam mengerjakan tugas selama ini? Kalau menurut saya, anak-anak itu kan tadi sudah saya sampaikan kalau misalkan 80% baru di tugas pertama baru 80%, di tugas yang terakhir sekitar 20% aja belum ada. Itu mungkin di skala 5, Ibu, masih di skala 5, karena itu tadi tugasnya aja banyak yang belum mengumpulkan. Baik Bu Anita, selanjutnya Bu Anita kepingin anak-anak itu berada di level berapa kira-kira? Pengennya ya, Bu, kalau pengennya ya semua mengumpulkan tugas, otomatis levelnya level 10 semua mengumpulkan tugas. Tapi ya kalau mau ideal banget dengan anak-anak nyambi kerja di PKL, kemungkinan saya bisa berekspektasi baru di 9, Bu. Baik, mendengarkan cerita Bu Anita yang prihatin ya terkait dengan tugas-tugas anak-anak selama mengikuti PKL. Kira-kira apa yang ingin Bu Anita lakukan untuk mencapai posisi ideal yang Bu Anita inginkan tadi, mencapai angka 9 atau 10 itu tadi? Mungkin Bu Anita punya gambaran, ingin melaksanakan apa atau rencana apa, silahkan diomongkan. Nah itu, Bu, saya tuh masih memikirkan bagaimana ya saya bisa memotivasi dan memastikan anak-anak itu belajar matematika, mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugasnya sesuai dengan jadwalnya. Saya masih bingung, Bu, apa ya, Bu ya? Baik, dari pengamatan Bu Anita sendiri terkait dengan siswa yang sedang PKL, sebenarnya mereka itu pengennya diperlakukan bagaimana sih Bu Anita? Dan seperti apa? Dan kira-kira dukungan apa yang Bu Anita inginkan agar anak-anak itu bisa memiliki motivasi yang bagus ketika mengerjakan tugas selama PKL? Kegiatan PKL itu kan merupakan pembelajaran secara langsung di dunia industri atau di dunia usaha kan, Bu ya, sesuai kompetensinya masing-masing. Namun anak-anak juga harus memperhatikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, walaupun itu bukan materi produktif. Untuk itu saya harusnya memberikan perhatian lebih memang kepada mereka itu, salah satunya dengan berinteraksi secara maksimal melalui WA. Mungkin masih bisa itu karena dengan WA kita tidak perlu ketemu langsung, tapi mungkin masih bisa mengingatkan mereka pada WA grup kelas. Kemudian pada hari pembelajaran sesuai jadwal dari kurikulum, anak-anak akan saya minta mempelajari materi, mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom serta menuliskan namanya di WA grup kelas. Siapa yang sudah
membaca materi ataupun mengerjakan tugasnya, serta mengantisipasi kendala teknis yang mungkin terjadi. Biasanya presensi itu saya kasih waktu atau selang waktu 3 hari gitu, anak-anak dalam menuliskan sudah atau belum membuka materi atau tugas yang saya berikan. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan wali kelas, kemudian juga pembimbing PKL untuk ikut mengingatkan siswa untuk terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru sesuai jadwal yang diberikan oleh kurikulum. Bagus, luar biasa ya ide-ide dari Bu Anita ini tadi terkait dengan rencana-rencana Bu Anita ke depan, bagaimana menumbuh kembangkan motivasi anak terhadap pembelajaran PKL ya, dimana sebenarnya pembelajaran PKL ini sangat penting. Di satu sisi mereka juga mendapatkan pengalaman ketika bekerja, di satu sisi dia juga harus mengerjakan tugas-tugas biar tidak ketinggalan di sekolah. Baik, kira-kira kapan rencana itu Bu Anita wujudkan? Kapan ya Bu? Pengennya sih secepatnya, mungkin minggu-minggu ini Bu, minggu ini saya kerja seperti yang saya sampaikan tadi akan saya lakukan. Ya, 1 minggu ini Bu, minggu ini saya kerjakan langsung biar cepat menerima hasil yang maksimal yang seperti yang saya inginkan. Baik, luar biasa sekali ya Bu Anita. Semoga Bu Anita bisa merealisasikan ide-ide Bu Anita untuk memotivasi anak-anak dalam pengumpulan tugas ketika pelaksanaan PKL. Baik, sayangnya waktu kita hanya sedikit ya Bu Anita ya. Mungkin kita bisa dilanjutkan pada pertemuan kita nanti ya, mungkin pada waktu longgar nanti mungkin Bu Anita bisa menghubungi saya, atau mungkin kapan kita bisa melanjutkan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita pada hari ini? Saya akhirnya mendapatkan ide atau solusi tercerahkan dengan pertemuan kita kali ini Bu. Jadi ternyata oh iya, saya bisa WA, mengingatkan melalui WA group. Oh iya, saya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan wali kelas dan pembimbing PKL. Terima kasih sekali loh Bu April. Dengan itu saya akhirnya tercerahkan. Oh iya ya, bisa ya. Terima kasih Bu. Iya Bu Anita ya. Saya juga kepingin tahu bagaimana cerita selanjutnya Bu Anita ini untuk merealisasikan rencana-rencana Bu Anita ke depannya. Hanya saja mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Iya Bu April, ini kan saya sebentar lagi kan juga masuk kelas. Terima kasih banget dengan diskusi kali ini kita akhirnya saya dapat pencerahan Bu. Iya, makasih sekali. Iya, sama-sama Bu Anita. Iya. Terima kasih kepada Ibu Aprilia dan Ibu Anita yang telah melaksanakan sesi coaching kali ini dengan sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Dan tema yang diambil itu juga sangat fakta sekali ya Bu ya, tentang sebenarnya motivasi murid-murid ketika mengerjakan tugas, mengumpulkannya pada saat praktek kerja lapangan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi pasca percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan catatan hasil praktek coaching kali ini Bu ya. Jadi yang pertama, alur percakapan coaching ini sudah sangat nampak sekali sebenarnya Altinta. Yang pertama, tujuan sudah ada, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tampak semuanya. Kemudian juga Ibu April selaku coach sudah mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee yaitu Bu Anita, sehingga Bu Anita mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Dan solusi ini bukan dari Bu April, melainkan langsung muncul dari ide dari Bu Anita selaku coachee yang memiliki masalah tadi. Antara lain berkoordinasi dengan murid-murid saat intensif lewat WA, kemudian juga kerjasama dengan pembimbing wali kelas ataupun pembimbing PKL. Kemudian juga sudah tampak perubahan situasi dari coachee yaitu Bu Anita yang semula mungkin wajahnya gelisah atau tampak kebingungan. Setelah sesi coaching kali ini beliau sudah nampak fresh gitu ya Bu ya, karena sudah seolah-olah beban pikiran itu sudah hilang gitu ya.
Kemudian juga Bu April sudah sangat memberdayakan potensi Ibu Anita selaku koji. Itu. Nah, Bu April, tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwasanya kompetensi inti yang ingin dikembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Bu, apakah selama proses coaching kali ini sudah terlihat Bu indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya, saya sudah memberikan pertanyaan berbobot ini tadi ya Bu kepada koji. Jadi dengan adanya pertanyaan berbobot ini tadi, saya mampu mengarahkan koji untuk menemukan solusi atau ide-ide segar terkait dengan permasalahan yang dihadapi koji, yaitu rendahnya tadi minat siswa dalam mengumpulkan tugas selama mengikuti kegiatan PKL. Terus selain itu juga kemunculan kompetensi inti sepenuh hati juga sudah terlihat. Saya tadi sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan curahan pendapat dari Bu Anita, sehingga saya juga merasakan situasi yang sudah dialami oleh Bu Anita. Baik, Bu April, terkait pelaksanaan coaching selanjutnya nih Bu, kira-kira apakah Bu April akan mengembangkan kompetensi inti yang sama dengan tadi atau yang berbeda, seperti apa Bu kira-kira? Ya, kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot untuk lebih baik lagi, lebih maksimal, agar potensi-potensi yang ada dalam diri koji itu semakin maksimal, agar bisa membimbing koji dalam menyusun rencana aksi. Selain itu, saya juga akan memberikan kompetensi inti terkait dengan mendengarkan aktif ya, agar fokus apa yang dilakukan koji itu bisa saya rasakan. Baik Ibu April, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang lain ya untuk coaching selanjutnya, yaitu mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, kemudian juga ingin mengembangkan lagi kemampuan Ibu April dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu April selaku coach dan Ibu Anta selaku coaching yang telah melaksanakan sesi coaching kali ini dengan sangat luar biasa sekali. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Anita dan Bu Dwi Ana pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik Bu. Baik. Pada sesi 2 kali ini kita akan mengadakan praktik coaching ya. Saya selaku pengamat, Bu Anita sebagai coach dan Bu Dwi Ana sebagai koji. Sebelum kita melakukan praktik coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Anita selaku coach berdasarkan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan pengamatan saya, yang nantinya akan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama prasupervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca percakapan. Baik, untuk tahapan prasupervisi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Anita. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada diskusi kita ini nanti? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, berarti Bu Anita sudah
spesifik ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu Anita Ya, ya. Ibu, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dalam diskusi ini untuk menggali situasi atau potensi Koci, untuk menghasilkan ide-ide baru, juga untuk memahami situasi diri Koci untuk mencapai situasi ideal yang Koci inginkan. Ya, baik Bu Anita. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan seperti apa Bu Anita? Harapan saya melalui coaching ini, Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya, membimbing Koci menemukan ide-ide baru, ide-ide segar terkait permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Anita untuk pertanyaan prasupervisinya. Silahkan untuk melakukan praktik coaching pada hari ini ya. Semoga mendapatkan pencerahan dari percakapan ini nanti. Disilakan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Ana. Ada apa ini Bu Ana? Iya Bu, maaf Bu yang mengganggu Bu Anita hari ini. Tidak apa-apa Bu Ana. Ada waktu kok. Kenapa toh kok murung? Gak bersemangat gitu. Iya nih Bu, saya hari ini merasa kecewa sekali dengan diri saya sendiri. Saya merasa gagal menjadi guru Bu. Tadi kan saya mengajar ya Bu ya, dan murid-murid saya itu ternyata tidak antusias sama sekali dengan pelajaran saya. Mereka sibuk dengan dunianya mereka sendiri. Mereka tuh game, kemudian juga TikTokan, kemudian main Facebook dan sebagainya. Dan itu membuat saya merasa gagal menjadi seorang guru. Apalagi tidak memungkinkan saya untuk mengumpulkan HP mereka di depan, mengingat buku yang masih terbatas dan harus berbagi dengan kelas yang lain. Jadi saya setelah belajar itu meminta mereka untuk mengambil atau mencari berbagai materi dari HP mereka. Tapi namanya anak ya Bu ya, ketika saya beri kesempatan untuk mencari literatur dari HP mereka, mereka ada saja yang menggunakan HP-nya untuk bermain sendiri Bu. Gitu. Jadi sebenarnya di pertemuan kali ini Bu Ana menginginkan hasil dari diskusi ini apa Ibu? Jadi saya mendapatkan pencerahan ya Bu ya, atas kebingungan saya untuk saya itu bisa merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan murid-murid saya, kebutuhan belajar murid-murid saya yang nantinya akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Berarti Ibu ingin membahas tentang bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa Ibu ya? Iya betul Bu, karena jujur Bu ya, saya sangat memimpikan murid-murid itu sangat antusias ketika belajar karena kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi Bu. Gitu. Kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira nih posisi mana pembelajaran yang selama ini Bu Ana lakukan? Kira-kira masih di posisi 5 ya Bu ya, karena sejujurnya saya belum bisa untuk memahami kebutuhan belajar murid-murid saya itu. Baik, untuk melakukan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, kira-kira Bu Ana ini berada di skala berat berapa yang Ibu inginkan? Ya minimal 8 atau semoga bisa 9 ya Bu ya. Saya bisa melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya. Jadi saya sangat berharap mereka itu antusias karena kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi Bu. Oh begitu, setuju sekali Bu Ana. Menurut Bu Ana, pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa itu yang bagaimana Ibu? Ya pembelajaran yang mampu memfasilitasi murid-murid saya sesuai dengan kebutuhannya Bu. Karena setiap murid itu kan pasti punya karakteristik belajar yang berbeda-beda, sehingga kita pun sebenarnya harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda pula. Nah jadi istilahnya itu sama melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Apalagi sebagai pendidik, pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya itu juga metode pembelajarannya harus menarik, model pembelajaran bervariasi dengan harapan mereka nggak bosan dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi Bu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, langkah apa yang Bu Ana lakukan? Mungkin saya bisa membuat
pemetaan tentang kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Jadi kebutuhan belajar murid itu ada tiga aspek Bu ya. Yang pertama berdasarkan kesehatan belajar mereka, yang kedua minat belajar, minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, untuk di awal ini mungkin saya bisa menggunakan satu aspek dulu Bu ya. Jadi saya melihat dari aspek profil belajar murid, yaitu tentang gaya belajar mereka. Dan setelah itu saya akan menyebarkan angket tersebut kepada murid saya Bu. Wih, sip banget Bu Ana. Setelah menyebarkan angket, langkah apa yang Ibu Ana lakukan? Tentunya setelah saya tahu bagaimana gaya belajar mereka, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi ini dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning lagi. Oh, pakai discovery learning ya Bu ya, Iya. bagus banget. Kira-kira rencana pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa yang ingin Ibu Ana lakukan? Jadi gini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tiga ya Bu ya. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi produk, dan yang ketiga diferensiasi proses. Nah, meskipun kita tuh sebenarnya bisa milih salah satu di antaranya, tapi saya ingin mencoba Bu, ini tuh ketiga diferensiasi itu saya masukkan dalam rancangan pembelajaran saya. Jadi saya ingin membuat rancangan pembelajaran tadi, kemudian juga membuat LKPD yang memuat sintak-sintak dari discovery learning, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai. Wah, keren banget. Tiga-tiganya mau dimasukkan Bu. Keren. Terus untuk memenuhi ketiga pembelajaran diferensi tersebut dengan menggunakan discovery learning tadi ya Bu, gimana inti pembelajarannya, inti kegiatannya seperti apa? Rencana saya di sini, saya akan mencari berbagai sumber belajar yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Jadi saya akan menyiapkan buku paket untuk mengakomodir mereka yang mungkin gaya belajar visual, kemudian juga mencari referensi video-video pembelajaran terkait materi tadi, untuk mengakomodir gaya belajar yang auditori, kemudian juga ingin mencoba membuat interaktif worksheet untuk mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik Bu. Kemudian juga saya juga meminta mereka untuk menganalisis beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan pada LKPD saya Bu. Nah, yang berbeda di sini adalah LKPD saya ini akan saya kemas menggunakan Google Form Bu. Nah, untuk diferensiasi produknya itu saya meminta kelompok untuk menuangkan hasil diskusinya dengan berbagai ragam bentuk, bisa poster, bisa infografis, bisa video presentasi, dan yang lain sebagainya. Luar biasa idenya Bu Ana. Lalu kapan Bu Ana akan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi serta menyiapkan materi beserta LKPD-nya? Saya pengen secepatnya Bu ya, insya Allah malam nanti untuk saya ingin mencoba merancang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, kemudian juga mencari berbagai sumber-sumber materi dari video, YouTube, dan sebagainya. Kemudian juga insya Allah besok bisa mempersiapkan untuk penyusunan LKPD-nya Bu. Sip. Untuk mendukung rencana panjenengan ini, siapa saja yang bisa panjenengan ajak kolaborasi atau dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan ini? Mungkin saya bisa meminta bantuan teman saya yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Bu Purwati, karena yang saya tahu beliau sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang saya lihat tuh murid-murid itu sangat antusias sekali ketika belajar dengan Bu Purwati Bu. Oh begitu. Untuk menyusun rencana pembelajaran dan dapat terlaksana sesuai berencana membutuhkan waktu berapa lama Bu Ana? Insya Allah 2 atau 3 hari cukup ya Bu ya, untuk menyusun rencana beserta membuat LKPD-nya. Sip Bu Ana. Nah, sampai di sini apa yang Bu Ana dapatkan dari diskusi kali ini? Ternyata dengan sesi kotor dan Bu Anita hari ini benar-benar membuka ide-ide saya Bu ya. Jadi tadi saya sempat bingung ini mau diapain anak saya ini biar mereka tuh antusias. Ternyata banyak cara, banyak ide. Yang pertama di sini saya akan menyebarkan angket tentang
pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya mau memasukkan dengan diferensiasi baik konten, proses maupun produk. Kemudian juga saya akan menyiapkan berbagai sumber belajar yang bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid-murid saya. Juga saya akan menyiapkan LKPD, di mana disitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang saya meminta kelompok untuk menuangkannya dalam berbagai macam bentuk, ragam bentuk, bisa poster, video, presentasi dan sebagainya. Dan Google Form LKPD nanti itu maunya saya pengen saya kemas di Google Form sehingga mereka tuh bisa mengakses menggunakan HP mereka, jadi nggak dipakai untuk mainan lagi nanti HP-nya. Wow, keren banget. Jadi nggak sabar nih Bu saya. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Ana lakukan? Saya kan mulai mengajar untuk materi yang baru ini kan hari Senin ya Bu ya. Insya Allah masih ada waktu 3 hari Bu ya. Akan saya siapkan nanti ketika saya masuk di kelas pertama, saya pengen menceritakan lagi hasilnya kepada Bu Anita. Itu kira-kira hari Selasa lah Bu ya. Saya pengen semoga ini cerita baik ya Bu yang saya berikan kepada Bu Anita nanti ya Bu ya. Amin, semoga saja Bu Ana. Jadi mulai dari angket, kemudian strategi pembelajaran melalui discovery learning sampai nanti produknya, saya tunggu ceritanya ya Bu Ana. Gimana hasilnya? Sampai ketemu hari Selasa pagi. Siap Bu. Terima kasih Bu Anita sudah meluangkan waktu ya Bu hari ini untuk mengcoaching saya. Jadi saya benar-benar nggak bingung lagi, sudah bermunculan Bu ide-ide di sini Bu ya dengan sesi coaching kali ini. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bu Ana, senang saya membantu Bu Ana, semoga mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan Bu Ana. Amin. Luar biasa sekali percakapan kita pada pagi hari ini ya, Bu Anita dan Bu Dwi Ana ya, terkait dengan coaching yang sudah dilakukan pada ini tadi ya. Terkait dengan keluhan Bu Dwi Ana ya, yang merasa mengeluh karena anak-anak sekarang kurang antusias dalam pembelajaran dan mereka cenderung bermain HP ketika pembelajaran. Baik, namun ya sebelum saya menanyakan pasca percakapan kepada Bu Anita ya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan saya selama melakukan pengamatan terhadap coaching yang telah Ibu Anita dan Bu Dwi Ana lakukan ini tadi. Ya, untuk catatan saya yang pertama ya, ini alur percakapan coaching sudah nampak Bu Anita ya. Ini tadi mulai dari tujuan, identifikasi diri, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sudah mulai tampak. Terus selanjutnya indikator ketercapaian yang Bu Anita awal tadi sampaikan terkait dengan pertanyaan berbobot juga sudah tampak, sehingga Bu Anita sudah mampu menggali potensi koci sehingga koci mampu menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Setelah itu juga tadi yang tampak juga ya, adanya perubahan situasi dari koci ya, yang tadinya Bu Dwi Ana itu mengeluh, bingung dan sebagainya. Setelah melakukan coaching diketahui sudah tampak lega dan beban pikiran yang ada dalam diri koci sudah hilang. Selain itu juga ya, coach ya selaku Bu Anita juga sudah melaksanakan mendengar secara aktif tadi ya. Bu Anita tampak sedikit berbicara, tapi coach lebih banyak berbicara. Terus coach juga fokus pada pembicaraan coach sebagai mitra bicara, dan juga coach fokus terhadap apa yang telah disampaikan oleh coach, sehingga coach juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Itu tadi terkait dengan pengamatan saya selama melakukan observasi terkait dengan coaching yang sudah Bu Anita dan Bu Dwi Ana lakukan.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan pasca percakapan pada Bu Anita selaku coach ya. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau yang tampak pada proses coaching pada hari ini, Bu Anita? Saya rasa sudah terlaksana ya. Tadi kan saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi atau ide-ide yang fresh terhadap masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, itu saya rasa sudah saya lakukan. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam melakukan coaching selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi IT coaching yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya untuk bisa saya lebih fokus kepada coach, agar coach itu dapat memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar yang timbul dari coach sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Anita, berarti Bu Anita kepingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Tentunya tanpa meninggalkan pertanyaan berbobot yang nanti yang akan menjadikan dasar untuk menguak potensi yang ada dalam coaching. Baik, terima kasih atas kehadiran Bu Dwi Ana, Bu Anita pada sesi kedua coaching pada pagi hari ini ya. Semoga kedepannya kita bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, baik permasalahan pembelajaran maupun permasalahan sehari-hari yang dialami oleh pribadi seorang guru maupun murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi Ana. Waalaikumsalam. April. Waalaikumsalam Bu Anita. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk sesi ketiga kali ini kita akan melakukan praktek coaching dengan Bu Dwi Ana sebagai coach dan Bu April sebagai coach. Namun, sebelum pelaksanaan praktek coaching ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Dwi Ana sebagai coach, karena dalam sesi kali ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah pra-supervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan. Langsung saja untuk yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam diskusi kali ini? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif dengan rasa. Oke, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini Ibu kembangkan? Ya, tentunya pada diskusi kali ini, coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mampu menggali ide-ide atau potensi-potensi dalam diri coach, sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Juga untuk memahami situasi diri coach, sehingga coach bisa mendapatkan situasi ideal seperti yang diinginkan. Baik. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Anda inginkan? Harapan saya melalui coaching kali ini, saya berharap coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, juga membimbing coach menemukan ide-ide segar terkait permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach. Oke, jadi mengembangkan pertanyaan berbobot untuk memunculkan ide-ide dari coach sendiri ya? Iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya silakan Bu Dwi Ana dan Bu April untuk melakukan sesi coaching. Dipersilakan.
Ya. Assalamualaikum Bu Dwiana. Waalaikumsalam Bu April. Ya, mohon maaf nih Bu mengganggu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Ada sih Bu, baru saya sudah selesai mengajar. Gini Bu, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin saya omongkan Bu Dwiana. Iya. Sepertinya memang tampak dari raut wajah Bu April itu gelisah sekali ya Bu ya. Ada apa Bu? Kelihatan ya Bu, karena saya gelisah. Iya. Nggak ada apa-apa sih Bu sebenarnya, cuma saya ini agak prihatin saja melihat kondisi anak-anak yang saat ini itu memprihatinkan. Begini Bu, sebulan yang lalu itu saya mendapatkan SK untuk membimbing anak-anak lomba literasi dan numerasi tingkat SMK tentunya ya Dwiana. Dan saya sudah melakukan pengayaan sebagai salah satu kegiatan persiapan lomba, tapi melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Artinya ketika saya melakukan pengayaan, motivasi anak-anak ini terhadap lomba kok rendah sekali ya Bu Dwiana ya. Saya jadi bingung nih gimana cara mengatasinya. Oh gitu, jadi Bu April ini melakukan SK sebagai pembimbing lomba. Ternyata Ibu ini selama membimbing sebulan ini murid-murid itu tidak memiliki motivasi ya Bu ya untuk ikut lomba, gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Dwiana. Nah kira-kira nih, apa yang Ibu April harapkan dari coaching kita hari ini? Baik, saya ingin mendapatkan ide-ide yang segar untuk anak-anak didik saya supaya mereka termotivasi dan tertarik untuk mengikuti lomba ini. Dengan segala persiapan yang matang tentunya, saya harus bisa gimana caranya mereka agar termotivasi dan bisa mengikuti lomba ini dengan baik. Oh gitu. Jadi Ibu kepengen mendapatkan ide segar terkait dengan bagaimana caranya anak untuk agar termotivasi mengikuti lomba literasi ya Bu ini ya? Iya, Bu Dwiana. Nah sekali. Menurut Ibu ini ciri-ciri anak yang termotivasi atau antusias mengikuti lomba itu seperti apa Bu? Ya menurut saya termotivasi itu yang pertama rajin mengikuti kegiatan pengayaan yang sudah terjadwal tentunya. Terus yang kedua, mereka antusias dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh pembinanya. Dan yang ketiga, mereka memiliki motivasi belajar yang mandiri dengan mencari referensi lain dari berbagai sumber agar persiapan dalam lomba itu lebih matang lagi. Seperti itu Bu Dwiana. Lantas selama ini apa yang menjadi hambatan Bu April dalam membimbing anak-anak untuk mengikuti lomba ini Bu? Ya saya merasa kehadiran mereka ini dari berbagai pertemuan semakin menurun. Awalnya pertemuan pertama itu 20 siswa yang datang, terus selanjutnya pertemuan berikutnya berkurang, dan bahkan yang terlihat itu ya kadang anak-anak itu saja yang mengikuti. Seperti itu Bu kondisinya saat ini yang saya alami. Ya, mungkin ada hambatan lagi Bu selain itu? Selain itu, saya juga merasakan anak-anak itu kurang aktif dalam menjawab soal dan mereka tuh cenderung pasif ketika diberikan soal oleh pembinanya. Oke, kalau saya boleh tahu Bu April, kira-kira di level berapakah Bu anak-anak memiliki motivasi dan antusias dalam mengikuti lomba ini Bu? Kalau rentangnya 1 sampai 10 gitu. Berapa ya Bu ya? Kayaknya di level 5 deh saya bisa berbicara seperti itu. Karena kadang ada yang hadir terus menghilang, terus ada yang hadir hanya 2 kali, terus ada yang rajin datang tapi tiba-tiba hilang dan sebagainya. Jadi intinya dari 20 peserta yang saya ajukan untuk mengikuti lomba literasi dan numerasi ini secara bergantian Bu datanya dan mereka tidak konsisten. Itu Bu. Baik, kira-kira Bu April pengen mereka tuh berada di angka ideal berapa Bu? Saya sih pinginnya tidak muluk-muluk ya Bu ya. Nilai 8 saja sudah cukup bagi saya, meskipun sebenarnya itu susah untuk diikutkan. Dan saya tuh ya kepinginnya mereka benar-benar antusias, tapi menurut saya 8 aja itu mungkin sudah cukup bagi saya.
dan saya harus berusaha bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut. Baik, mendengarkan cerita dari Bu April ini tadi, apa yang ingin Ibu wujudkan atau lakukan untuk mencapai level 8? Nah itu Bu sebenarnya yang ingin saya pikirkan saat ini Bu. Bagaimana ya Bu kira-kira agar anak itu mereka tertarik, agar anak itu tertarik untuk mengikuti lomba ini. Dari pengamatan Bu April selama ini, kira-kira mereka itu anak-anak dengan tipe seperti apa ya Bu ya? Sebenarnya mereka itu anak-anak yang pandai ya. Saya sudah melakukan bimbingan terhadap mereka, itu mereka anak-anak yang terpilih, anak-anak yang pandai dan memiliki kompetensi yang lebih daripada teman-temannya. Tapi saya tuh juga nggak tahu kenapa kok mereka ini memiliki motivasi yang kurang dalam mengikuti lomba tersebut. Saya juga bingung ini Bu. Ya, jadi luar biasa sebenarnya mereka tuh sudah anak-anak pilihan ya Bu yang sudah dijaring melalui mungkin nilai mereka di keseharian atau apapun gitu ya Bu ya. Nah kemudian adakah kemungkinan atau solusi yang lain yang dipikirkan untuk menumbuhkan motivasi anak agar mereka tertarik mengikuti lomba? Mungkin ya Bu Dwiana ya, ini baru asumsi saya ya. Saya mungkin bisa melakukan pendekatan dengan mereka ya. Saya akan membuat jadwal terlebih dahulu. Saya ingin ngobrol bersama mereka kira-kira permasalahan apa yang mereka hadapi ya, sehingga mereka itu tidak termotivasi untuk mengikuti lomba. Apakah mungkin bentrok dengan praktek di jurusan, atau bisa jadi penyampaian saya ini yang kurang membosankan bagi mereka, karena saya tahu ya kalau lomba literasi ini kan banyak menggunakan teks. Semua tipe soalnya berupa teks, dan mereka saya berikan soal hanya melalui HP, atau mungkin itu yang membuat mereka bosan sehingga pemahaman mereka sangat kurang dan merasa tidak tertarik untuk mengikuti lomba. Ini baru asumsi saya sih sebenarnya, tapi intinya saya ingin butuh waktu untuk mengetahui hal tersebut. Baik, bila saya bisa menyimpulkan, berarti Bu April ini mau melakukan pendekatan kepada anak-anak terkait alasan mereka ya Bu ya, mengapa terkait alasan mereka tidak bisa hadir di saat sesi pengayaan gitu ya, mungkin karena bentrok dengan jadwal praktek mereka ataupun kurang tertarik karena isi soal tetap bacaannya banyak sekali. Nah kira-kira nih Bu April kapan mau melakukan hal itu? Saya rasa minggu-minggu ini Bu, saya akan mencoba ya meluangkan waktu terhadap mereka, mau mengumpulkan anak-anak sebagai peserta lomba. Saya akan menanyakan secara personal kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa kok mereka tidak tertarik mengikuti lomba tersebut. Selain itu juga saya akan berusaha menghubungi kepala lab TIK ya Bu ya. Saya akan mencoba membicarakan dengan kepala lab tersebut untuk meminjam lab. Saya akan melakukan pembahasan materi melalui komputer secara langsung. Jadi anak tidak saya perkenankan dengan menggunakan HP. Siapa tahu dengan menggunakan komputer mereka lebih antusias dalam mengikuti lomba. Wah, bagus Bu idenya Bu. Nah, ada lagi nggak kira-kira strategi yang bisa Bu April lakukan ini? Ada sih Bu ya, saya mencoba lagi untuk berkoordinasi dengan Bunda Harabos ya, terkait dengan masalah konsumsi bagi anak-anak. Siapa tahu dengan adanya konsumsi ketika pengayaan bisa memotivasi anak untuk mengikuti lomba. Ya. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang nanti yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana aksi yang telah Ibu makan tadi? Ya, saya akan meminta tolong pembina lomba yang lain, yaitu guru matematika, karena lomba ini nanti kan ada literasi dan numerasi. Saya akan mencoba mengajak beliau untuk menanyakan kepada anak-anak bagaimana, kenapa kok alasannya tidak termotivasi untuk mengikuti lomba. Selain itu juga saya juga kepingin mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain, khususnya bagi wali kelas ya, untuk selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya mengikuti lomba tersebut. Wah,
Saya semakin tidak sabar nih Bu menunggu kelanjutan cerita dari Bu April tadi mengenai rencana aksi yang akan dilakukan Bu April, sehingga yang diharapkan nanti adalah anak-anak sudah semua termotivasi ya untuk bisa aktif pengayaan dan siap untuk mengikuti lomba. Nah Ibu April, dari diskusi kita kali ini kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini ya, saya mendapatkan ide-ide yang baik ya, dan solusi bagaimana meningkatkan motivasi anak untuk mengikuti lomba literasi dan numerasi yang nanti akan saya rencanakan sebulan yang akan datang, Bu Dwiana. Jadi saya jadi tidak sabar Ibu ya nunggu cerita baik dari Bu April terkait rencana aksi yang akan Ibu lakukan, sehingga harapannya anak nanti bisa semua termotivasi untuk ikut pengayaan dan siap untuk menghadapi lomba literasi dan numerasi nanti Bu ya. Baik. Kira-kira Bu April kapan bisa ketemu lagi kita? Kapan ya Bu? Mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya. Mungkin saya bisa cerita nanti hal-hal apa saja, perubahan apa saja yang ada pada murid setelah saya melakukan rencana aksi saya. Ibu, saya tidak sabar nih menunggu cerita baik dari Bu April terkait pelaksanaan rencana aksi yang sudah Ibu ungkapkan tadi, dan saya berharap juga nantinya semoga murid-murid semakin termotivasi untuk ikut pengayaan dan siap untuk mengikuti lomba literasi dan numerasi. Ya, terima kasih Bu Diana ya sudah meluangkan waktunya. Saya jadi plong, beban pikiran saya semakin berkurang dengan adanya pertemuan coaching pada hari ini ya. Terima kasih banyak loh Bu Diana. Sama-sama Ibu. Ya. Wow, sesi coaching yang luar biasa antara Bu Dwiana dan Bu April. Namun sebelum menanyakan pertanyaan pasca percakapan, izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan-catatan saya mengenai coaching kali ini. Alur percakapan coaching kali ini mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan sudah nampak juga. Bu Dwiana selaku coach sudah mampu menggali potensi coachi sehingga coachi mampu menemukan solusi atas permasalahannya, yaitu kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti lomba. Sudah tampak pula perubahan situasi coachi yang semula masih tampak bingung, kemudian setelah melakukan coaching ini tampak lega, seakan permasalahannya hilang. Kemudian coach juga sudah berbicara sedikit berbicara, maksud saya coachi yang lebih banyak. Kemudian coach juga sudah fokus pada coachi sebagai mitra bicara. Coach juga fokus apa yang dikatakan coachi dan memahami apa yang dikatakan oleh coachi. Nah, untuk selanjutnya kita ke tahap pasca percakapan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach. Pertama, Bu Dwiana tadi di awal sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apakah selama proses coaching kali ini sudah terlihat indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya rasa sudah terlaksana ya Bu ya. Saya sudah merasa memberikan pertanyaan berbobot yang memancing dan mengarahkan Bu Aprilia untuk menemukan solusi atas permasalahan dari Bu April tadi. Jadi sudah keluar ide-ide dari Bu April. Oke, nah selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching selanjutnya? Tadi saya sudah berusaha untuk melatih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin untuk kedepannya saya mengembangkan 2 kompetensi yang lain, yaitu hadir sepenuhnya dan mendengarkan aktif dengan rasa, sehingga saya bisa lebih fokus kepada coaching. Karena saya takutnya ketika situasi saya sebagai coach itu tidak stabil, takutnya nanti akan berindikasi pada coaching yang akan kami lakukan. Jadi harapannya
situasi apapun yang saya alami, saya mampu hadir sepenuhnya, bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan dari coach, sehingga bisa mengambil kata-kata kunci untuk bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi Ana, Bu April atas sesi coaching kali ini. Semoga kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik di kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran sekolah dengan proses coaching sesuai alur Tirta. Kita dapat memunculkan ide-ide, memunculkan solusi-solusi dari coach yang punya masalah untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.